Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Clarissa, NIM 210306022 dari PTNA. Di sini saya akan menjawab soal-soal ataupun pertanyaan dari Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjawab soal tentang mineral. Yang pertama, itu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Oke, jadi mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, serta kekebalan dari tubuh hewan tersebut. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh ternak, mineral itu terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Fungsi mineral yaitu antara lain adalah berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat, pertumbuhan kesehatan, membantu keperluan bereproduksi dan kekebalan tubuh hewan, dan membantu proses pencernaan serta penyerapan zat-zat dari makanan. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mineral mikro pada tubuh ternak. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar seperti kalsium, fosfor, dan kalium. Masing-masing mempunyai peran penting dalam tubuh ternak. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh ternak dan berperan penting sebagai penyusun tulang dan gigi. Mineral makro terdiri dari kalsium, magnesium, natrium, serta kalium. Sedangkan mineral mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya itu terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Mineral mikro juga sangat membantu proses fisiologi dengan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk tersebut. Mineral mikro itu terdiri dari tembaga, seng, dan besi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal tentang vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin bagi ternak. Vitamin bagi ternak adalah substansi organik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan termasuk untuk produksi maupun reproduksi. Vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan biasanya itu diperoleh dari bahan makanan karena tubuh sendiri tidak bisa membuatnya atau esensial. Yang kedua, jelaskan sifat umum vitamin. Sifat umum pada vitamin itu terdiri dari dua. Yang pertama itu larut dalam lemak. Larut dalam lemak ini yang pertama terdiri atas unsur C, H, dan O. Yang kedua itu mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Contohnya itu provitamin A dan provitamin D. Yang ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Jadi vitamin ini umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang keempat itu menyusun struktur jaringan. Yang kelima, diserap bersama lemak. Vitamin ini larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak tersebut. Yang keenam, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu akan disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya itu akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Yang ketujuh, dikeluarkan melalui feses karena vitamin larut itu akan diekskresikan lewat feses. Yang kedelapan, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak itu dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Yang kesembilan, kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada yang larut dalam air. Yang larut dalam air ini tuh yang pertama tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N, ataupun CO. Yang kedua, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya itu triptofan yang bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin itu tidak bisa disebut sebagai provitamin. Yang ketiga, itu terdapat di semua jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar itu terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan makhluk hidup. Yang kelima, diserap dengan proses difusi biasa. Artinya itu penyerapannya itu sederhana seiring dengan penyerapan dari saluran pencernaan yang akan masuk ke dalam sel darah. Yang keenam, itu sebagai perangsang enzim. Yang ketujuh, tidak disimpan secara khusus di dalam tubuh. Yang kedelapan, itu dikeluarkan melalui urin, tetapi kadang-kadang akan diekskresikan juga melalui feses. Yang kesembilan, yaitu relatif stabil. Soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak.
Yang pertama itu ada vitamin A. Fungsi vitamin A pada ternak itu adalah mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, dan juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit pada ternak. Yang kedua itu vitamin B. Fungsi vitamin B pada ternak itu adalah memproduksi energi yang dibutuhkan oleh sapi dalam tubuhnya dan saat dia beraktivitas. Kemudian membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh ternak, lalu membantu tubuh ternak itu membuat dan menggunakan protein. Yang ketiga, vitamin D. Jadi fungsi vitamin D pada ternak itu adalah untuk memperkuat tulang, karena vitamin D itu dapat membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Yang keempat itu ada vitamin E. Fungsi vitamin E pada ternak itu adalah sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah ternak. Selanjutnya di sini saya akan menguji kadar vitamin C pada bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Di sini saya ada menyediakan yang pertama itu ada jeruk nipis, yang kedua ada tomat, yang ketiga ada daun ubi, yang keempat ada jeruk lemon, yang kelima ada hijauan jenisnya rumput. Kemudian di sini saya udah takar semuanya secara merata. Dan juga di sini juga ada betadin atau larutan iodin yang akan kita teteskan atau akan kita campur ke 5 bahan ini untuk mengetahui apakah di dalam bahan ini terdapat vitamin C atau tidak. Di sini selanjutnya saya akan meneteskan sebanyak 5 tetes larutan iodin atau betadin ini ke masing-masing bahan. Udah. Hah? Lalu setelah diteteskan 5 tetes betadin, di sini kita akan mencampur masing-masing dengan sendok. Kita campur seperti biasa. Dan kita tunggu beberapa saat hingga dia akan menyatu. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, kita dapat melihat perbedaan dari kelima jenis bahan yang kita sudah tetesi dengan betadin. Yang pertama itu ada jeruk nipis tadi, yang warnanya itu sudah semakin bening. Kemudian itu tomat, yang juga lumayan agak bening karena tadi agak pekat warna merahnya. Kemudian ada daun ubi, warnanya masih sama seperti tadi, masih hijau pekat. Kemudian ada jeruk lemon yang warnanya juga yang tadinya agak kuning sudah hampir bening, tapi tidak sebening yang jeruk nipis. Kemudian yang terakhir tuh ada hijauan rumput yang sama seperti daun ubi, tidak ada terjadi perubahan warna. Nah, untuk mengetahui apakah dari sampel-sampel ini mengandung vitamin C atau tidak, itu dapat dilihat ketika kita meneteskan betadin atau larutan iodin, itu akan berubah warna menjadi bening atau jadi putih.
Nah, yang pertama yang mengandung kadar vitamin C yang tinggi itu ada jeruk nipis. Di sini bisa kita lihat dia udah hampir bening putih gitu. Kemudian yang kedua itu adalah jeruk lemon yang juga sama seperti jeruk nipis. Kemudian yang ketiga itu adalah tomat. Karena tomat agak warnanya itu juga agak lebih berkurang warna merahnya, berarti dia ada mengandung vitamin C. Dan sedangkan yang tidak mengandung vitamin C itu adalah daun ubi dan hijauan rumput, karena dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, sekian penjelasan saya tentang menguji kadar vitamin C yang ada pada sampel-sampel ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.